Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Wah, baik semua ya. Hari ini kita akan belajar materi soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik dapat menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dengan cara menyelesaikan masalah. Penjumlahan merupakan dua kuantitas atau lebih yang dihitung semuanya. Perhitungan penjumlahan dimulai dari angka pertama dalam masalah. Selain itu, penghitungan dimulai dari bilangan yang lebih besar. Kita dapat menggunakan 5 tambahan untuk memudahkan menghitung penjumlahan dengan memisahkan 5 dan menambahkan angka sisanya. Contoh, 6 ditambah 7. Angka 6 bila 5-nya dipisahkan, maka 5 dan 1. Kemudian angka 7 bila 5-nya dipisahkan, maka ada 5 dan 2. 5 dari angka 6 dan 7 kita jumlahkan. Kemudian sisa dari angka 6 dan 7 bila 5-nya dipisahkan adalah 1 dan 2. Kita jumlahkan angka 1 ditambah 2. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13. Bila kalian kesulitan menggunakan konsep 5 tambahan, maka kita dapat menggunakan konsep pengurutan dengan cara memisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan, lalu ditambahkan besaran yang dipisah dengan cara diurutkan. Contoh, 18 ditambah 17. Angka pertama adalah angka 18 tetap. Kemudian angka 17 kita pisahkan antara puluhan dan satuannya. Sehingga 18 ditambah 10 ditambah 7, kita akan menghitung satu persatu. 18 ditambah 10 sama dengan 28. 28 ditambah 7 sama dengan 35. Sehingga 18 ditambah 17 sama dengan 35. Bila konsep pengurutan masih dirasa susah, maka kita bisa menggunakan konsep partisi. Partisi yaitu mengurutkan fakta dengan membagi dua kuantitas menjadi satuan, puluhan, dan ratusan. Contoh, 18 ditambah 17. Maka kita pisahkan puluhan dan satuannya. Angka 18 kita pisahkan dulu puluhan dan satuannya. Sehingga 10 puluhan dan 8 satuan. Angka 17 juga kita pisah. 10 puluhan dan 7 satuan. Kemudian puluhan kita jumlahkan dan satuan kita jumlahkan. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Sehingga kita mendapatkan angka 20 dan 15. 20 dan 15 kita jumlahkan. 20 ditambah 15 sama dengan 35. Sehingga 18 ditambah 17 sama dengan 35. Penjumlahan mudah kan teman-teman? Sekarang karena fokus materi kita adalah soal cerita, maka bila kalian menemukan kata-kata di bawah ini dalam soal cerita, maka harus kalian jumlah. Di antaranya yaitu tambahkan, lebih, total, jumlahkan semuanya, satu lagi, berapa banyak lagi. Bila kalian menemukan kata-kata di atas,
Maka maksud dari soal cerita adalah ditambahkan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Jano. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yuta. Hari ini aku dan Jono sedang menonton pertandingan sepak bola. Jagoan Yuta adalah tim berwarna merah. Jagoan Jono adalah tim berwarna kuning. Bantu kami untuk menghitung jumlah pemain sepak bola ya teman-teman. Tim merah memiliki 7 anggota. Tim kuning memiliki 8 anggota. Sekarang berapakah jumlah anggota dari tim merah dan tim kuning? Ya, benar sekali. Ada 15 anggota. Tim merah memiliki 7 anggota, sedangkan tim kuning memiliki 8 anggota. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa jumlah dari tim merah dan tim kuning? Kita dapat menggunakan konsep 5 tambahan. Tim merah memiliki 7 anggota, sehingga apabila 5-nya dipisahkan maka sisanya adalah 2. Sedangkan tim kuning memiliki 8 anggota. Bila 5-nya dipisahkan maka sisanya adalah 3. Sekarang kita jumlahkan 5-nya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sekarang kita jumlahkan angka sisanya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah anggota tim merah dan tim kuning ada 15 anggota. Wah, permainan hari ini menakjubkan. Apakah teman-teman merasa senang? Terima kasih teman-teman, kalian semua hebat. Dadah. Dadah teman-teman, sampai bertemu lagi. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Cahyo. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dodit. Cahyo, hari ini kau ingin pergi kemana? Hari ini aku akan naik bus untuk pergi ke mall. Teman-teman, di depan kami sudah ada bus yang berisikan 6 orang. Lalu ada 4 orang datang untuk naik ke dalam bus. Lalu Cahyo dan Dodi juga naik ke dalam bus yang sama. Berapa banyak jumlah orang yang naik ke dalam bus? Benar, ada 12 orang yang naik ke dalam bus. Di dalam bus sudah terdapat 6 orang. Kemudian datang 4 orang untuk naik ke dalam bus yang sama. Selanjutnya, Cahyo dan Dodi juga naik ke dalam bus yang sama. Yang ditanyakan adalah jumlah penumpang di dalam bus. Kita bisa menggunakan konsep pengurutan. Karena semua angka adalah satuan, maka langsung kita jumlahkan secara urut. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi jumlah penumpang di dalam bus adalah 12 orang. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman, namaku Lilo. Halo teman-teman, namaku Yuda. Halo Yuda, sedang apa kamu di sini? Aku sedang membeli buku, Lilo. Wah, aku juga ingin membeli buku. Teman-teman, apakah kalian senang membaca buku? Wah, hebat. Yuda membeli 7 buku. Lilu membeli 5 lebihnya dari buku Yuda.
Berapa jumlah buku Lilu? Benar, 12 buku. Yuda membeli 7 buku. Kemudian, Lilu membeli 5 lebihnya dari buku Yuda. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah buku Lilu? Kata yang mengganjal dalam soal cerita di atas adalah 5 lebihnya. Lebihnya berarti adalah ditambah. Yang ditanyakan adalah jumlah buku Lilu. Maka langsung kita jumlahkan saja. Kita akan menggunakan konsep 5 tambahan. Sehingga 7 ditambah 5, untuk angka 7-nya kita pisahkan 5-nya dan memiliki sisa 2. Sementara angka 5 tidak memiliki sisa. Sehingga langsung saja kita jumlahkan angka 5-nya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Karena sisanya 2, maka 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi, jumlah buku Lilu ada 12 buku. Terima kasih ya teman-teman, kalian hebat. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Susi. Oh, halo teman-teman, perkenalkan. Ibu ini adalah ibunya Susi. Susi, apakah kau sudah menyiapkan peralatan untuk besok pergi ke Jakarta? Belum, Bu. Aku dan teman-teman akan menyiapkan peralatan untuk pergi ke Jakarta. Bukan begitu, teman-teman? Aku membawa 2 koper berwarna kuning dan koper berwarna coklat. 10 pakaian dimasukkan ke dalam koper berwarna kuning. Kemudian di dalam koper berwarna coklat terdapat 3 lebihnya dari koper berwarna kuning. Berapa jumlah pakaian di koper berwarna kuning dan koper berwarna coklat? Benar, jawabannya 23. Koper berwarna kuning milik Susi terdapat 10 pakaian. Sementara koper berwarna coklat terdapat 3 lebihnya dari koper berwarna kuning. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa jumlah pakaian di dalam koper berwarna kuning dan koper berwarna coklat. Koper berwarna kuning sudah terdapat 10 pakaian. Sedangkan koper berwarna coklat belum kita ketahui jumlahnya. Di dalam koper berwarna coklat terdapat 3 lebihnya dari jumlah koper berwarna kuning. Jadi langkah pertama kita cari dulu berapa jumlah pakaian di dalam koper berwarna coklat. Sehingga 10 ditambah 3. Kita bisa menggunakan konsep pengurutan. Kita lihat angka 10 adalah angka puluhan. Kemudian angka 3 adalah angka satuan. Sehingga langsung kita jumlahkan saja. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Sekarang kita sudah mengetahui isi di dalam koper berwarna coklat, yakni ada 13 pakaian. Kita lihat lagi. Yang ditanyakan adalah jumlah pakaian di dalam koper berwarna kuning dan koper berwarna coklat. Sehingga kita bisa menggunakan konsep partisi. 10 ditambah 13. Angka 10 adalah puluhan. Dan angka 13 kita pisahkan puluhan dan satuannya. 13 puluhannya adalah 10 dan satuannya adalah 3. Sekarang kita jumlahkan puluhannya terlebih dahulu. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian kita jumlahkan dengan satuannya. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi jumlah pakaian di dalam koper berwarna kuning dan koper berwarna coklat ada 23 pakaian. Terima kasih teman-teman telah membantu Susi menyiapkan peralatannya untuk berangkat ke Jakarta. Sampai jumpa.
Yes, terima kasih teman-teman. Ayo membuat soal cerita. Wah, kalian hebat. Pengurangan. Pengurangan adalah mewakili kuantitas awal yang dikeluarkan dan dibutuhkan untuk menghitung hasilnya. Konsep dalam pengurangan kita menggunakan konsep pengurutan. Dengan cara memisahkan salah satu besaran menjadi ratusan, puluhan, atau satuan, lalu dikurangi dengan besaran yang dipisahkan dalam urutan. Contoh, 18 dikurangi 17. Angka 18-nya tetap. 17-nya kita pisahkan puluhan dan satuannya. 17 puluhannya adalah 10. Satuannya adalah 7. Sekarang kita kurangi satu persatu. 18 dikurangi 10 sama dengan 8. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Jadi 18 dikurangi 17 sama dengan 1. Bila konsep pengurutan masih dirasa susah, maka kita bisa menggunakan konsep partisi. Dengan menurunkan bilangan menjadi dua kuantitas antara ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh, 18 dikurangi 17. Sekarang kita pisahkan puluhan dan satuannya. 18 puluhannya adalah 10. Satuannya adalah 8. Sedangkan 17 puluhannya adalah 10. Satuannya adalah 7. Sekarang kita kurangi satu persatu. Pertama dari puluhannya. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Selanjutnya satuannya juga kita kurangi. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Karena hasil pengurangan dari puluhan 0 dan hasil pengurangan dari satuan adalah 1, maka 18 dikurangi 17 sama dengan 1. Dalam soal cerita pengurangan terdapat beberapa kata. Bila kata itu muncul dalam soal, maka harus dikurangi. Di antaranya, kurang dari, yang dibawa pergi, berapa banyak yang pergi, berapa banyak yang tersisa, 2 lebih sedikit, 10 lebih sedikit, berapa banyak yang lebih sedikit. Perbedaan antara bila menemukan kata-kata seperti di atas, maka maksud dari soal cerita adalah dikurangi. Faham ya teman-teman? Mudah kan pengurangan itu? Halo teman-teman, aku Sasa. Halo teman-teman, aku Ula. Bulan ini adalah bulan puasa. Apakah kalian juga puasa? Wah, hebat! Wih, kalian pintar-pintar ya, masih kecil tapi sudah berpuasa. Teman-teman, hari ini aku dan Ula sedang mempersiapkan buka puasa nih. Sasa dan Ula telah menyiapkan 20 potong kue. Lima kue dibagikan kepada tetangga. 2 kue dimakan oleh Sasa dan Ula. Berapakah sisa kue yang dimiliki oleh Sasa dan Ula? Benar,
13 kue. Sasa dan Ula memiliki 20 kue. Kemudian 5 kue diberikan kepada tetangganya. Selanjutnya 2 kue dimakan oleh Sasa dan Ula. Yang ditanyakan adalah berapa sisa kue Sasa dan Ula? Kata dimakan berarti dikurangi, sehingga kita bisa menggunakan konsep pengurutan. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Sedangkan 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Jadi sisa kue Sasa dan Ula ada 13 kue. Terima kasih ya teman-teman, kalian hebat. Sampai jumpa lagi. Semangat puasanya ya, dadah. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dimas. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mahen. Hari ini aku dan Dimas akan bermain di hutan. Pernahkah kalian bermain di hutan? Wah, hebat! Hari ini adalah hari pertama aku dan Dimas bermain di hutan. Benar sekali, Mahen. Lihatlah pepohonan di sekitar sini. Jumlah semua pohon ada 12. 5 pohon terbakar. 3 pohon telah ditebang. Berapa banyak pohon yang masih utuh sekarang? Benar, 4 pohon. Jumlah semua pohon ada 12. 5 pohon terbakar, sedangkan 3 pohon ditebang. Yang ditanyakan adalah berapa pohon yang masih utuh. Di dalam soal, pohon ada yang terbakar dan ada yang ditebang. Berarti dikurangi. Sehingga kita bisa menggunakan konsep partisi. 12 dikurangi 5 dikurangi 3. 12 bila puluhan dan satuannya dipisahkan, maka 10 puluhan dan 2 satuan. Sedangkan angka 5 dan 3 sudah satuan sehingga tidak perlu diubah. Sekarang kita kurangi satu persatu. Karena 2 tidak bisa dikurangi 5, maka kita menggunakan puluhan. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sisa dari angka 12 tadi ada 2, sehingga kita jumlahkan saja. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jumlah pohon yang masih utuh ada 4 pohon. Kalian hebat, darah teman-teman. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, aku Ahmad. Halo teman-teman, aku Tio. Bagaimana teman-teman, sekolahnya masih semangat? Hari ini aku dan Tio sedang bekerja. Yuk bantu kami mengumpulkan kertas-kertas pekerjaan kami. Ahmad memiliki 8 kertas pekerjaan. Kertas pekerjaan Tio 5 kurangnya dari kertas pekerjaan Ahmad. Ada berapa kertas pekerjaan Tio? Benar, 3 kertas pekerjaan. Ahmad memiliki 8 kertas pekerjaan. Angkan kertas pekerjaan Tio 5 kurangnya dari kertas pekerjaan Ahmad. Yang ditanya adalah berapa kertas pekerjaan Tio. 5 kurangnya berarti dikurangi. Sehingga kita bisa menggunakan konsep pengurutan. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi, kertas pekerjaan Tio ada 3 kertas pekerjaan. Terima kasih ya teman-teman atas bantuannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sinta. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Siti. Halo Siti, bagaimana kabarmu?
Wah, lama kita tidak bertemu ya. Halo Sinta. Wah, kabarku sangat baik. Karena kemarin kita sedang libur semester. Siti, bagaimana hari liburmu? Aku kemarin pergi ke Bandung. Aku membawakan oleh-oleh untukmu permen. Wah, Sinta, aku juga pergi ke Surabaya dan aku juga membelikanmu permen. Siti memiliki 7 permen. Permen Sinta 2 kurangnya dari permen Siti. Berapa Selisih. permen Siti dan Sinta? Benar, jawabannya 2. Siti memiliki 7 permen. Sedangkan permen Sinta adalah 2 kurangnya dari permen Siti. Yang ditanyakan adalah berapa selisih permen Siti dan Sinta? Di sini permen Siti ada 7. Sedangkan Sinta belum diketahui permennya. Karena permen Sinta 2 kurangnya dari permen Siti. Dan yang ditanya adalah selisih permen Siti dan Sinta. Maka kita harus mencari berapa jumlah permen Sinta. 2 kurangnya berarti dikurangi. Sehingga kita akan menggunakan konsep pengurutan. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Sehingga kita mendapatkan jumlah permen Sinta ada 5. Sekarang yang ditanya adalah berapa selisih permen Siti dan Sinta? Siti memiliki 7 permen. Sedangkan Sinta memiliki 5 permen. Sehingga 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi selisih permen Siti dan Sinta ada 2 permen. Wah, terima kasih Siti. Sama-sama Sinta, terima kasih juga ya permennya. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Ayo membuat soal cerita. Wah, kalian hebat. Anak-anak, kalian telah bekerja keras dalam belajar. Terima kasih ya semangatnya untuk hari ini. Jangan lupa terus belajar dan raih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.